Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas kingdom yang paling sederhana, yaitu kingdom Monera. Apakah kalian masih ingat pada bab klasifikasi makhluk hidup? Menurut Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Seiring dengan perkembangan, Monera dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Archaebakteri atau bakteri purba dan Eubakteri atau bakteri sesungguhnya, yaitu bakteri yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Monera berasal dari kata moneres, yaitu bahasa Yunani yang berarti tunggal. Jadi kingdom Monera adalah kerajaan dari makhluk hidup yang bersel tunggal. Adapun ciri-ciri dari Monera, yang pertama adalah semua anggotanya tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang kedua, bersifat prokariotik atau belum mempunyai membran inti. Yang ketiga, sudah mempunyai dinding sel. Pada kelompok Archaebakteri, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Pada kelompok Eubakteri, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Sekarang kita mulai dari Archaebakteri. Archaebakteri ditemukan tahun 1977 oleh Carl Richard Wissedan. Archaebakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu archaeo yang berarti kuno. Dia berpendapat bahwa Archaebakteri merupakan sel yang paling kuno yang memiliki kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik. Adapun ciri dari Archaebakteri, yang pertama, ukuran tubuhnya antara 0,1 sampai 200 mikrometer. Dinding sel tubuhnya tidak mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan adalah suatu bahan yang terkandung dalam dinding sel bakteri yang terbentuk dari protein dan karbohidrat. Yang ketiga, membran plasmanya mengandung lipid dengan rantai karbon bercabang dengan ikatan ether. Ikatan ether ini lebih stabil secara kimia daripada ester yang ditemukan pada bakteri dan kelompok eukariotik. Mungkin faktor inilah yang menyebabkan Archaebakteri mampu hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Yang keempat, ribosom mengandung beberapa jenis RNA polimerase, sehingga transkripsi dan translasi genetiknya mirip dengan kelompok eukariotik. Yang kelima, reproduksinya dengan cara pembelahan biner, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Yang keenam, bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk bulat, batang, dan spiral. Yang ketujuh, habitatnya di tempat-tempat yang sangat ekstrim seperti air panas, telaga garam, lingkungan asam, dan di tempat-tempat yang tidak mengandung oksigen. Archaebakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah metanogen. Dengan ciri-ciri yang pertama, metabolisme energi khasnya yaitu dengan membentuk metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida. Metanogen termasuk mikroorganisme anaerob, tidak membutuhkan oksigen karena baginya oksigen merupakan racun. Metanogen memiliki tempat hidup di lumpur dan rawa yang kandungan oksigennya telah habis digunakan oleh mikroorganisme yang lain. Ada juga beberapa spesies yang hidup di dalam perut hewan seperti sapi, rayap, dan herbivora lain yang mengandalkan makanan berselulosa. Metanogen yang hidup dalam pencernaan sapi merupakan pemecah senyawa yang terdapat dalam makanan menjadi senyawa sederhana, sehingga metanogen berperan sebagai pengure, sehingga bisa dimanfaatkan dalam pengolahan kotoran hewan untuk memproduksi gas metana. Contoh dari kelompok metanogen adalah Lacnospira multipara, Rumina-Coccus albus, Suchomonas amylolitica. Yang kedua adalah halofil ekstrim, yaitu kelompok Archaebakteri yang hidup di tempat yang ekstrim, yaitu di tempat-tempat yang berkadar garam tinggi, seperti danau garam di Amerika dan laut mati. Energi didapat dari respirasi aerob dan fotosintesis. Koloni dari kelompok halofil ini terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Warna tersebut adalah bakteriorhodopsin. Bakteriorhodopsin merupakan suatu pigmen untuk menangkap cahaya. Contoh dari halofil ekstrim adalah Halobacterium. Yang ketiga adalah termofil ekstrim atau termoasidofil. Termofil ekstrim adalah kelompok Archaebakteri yang hidup di tempat yang bersuhu tinggi, bahkan bisa mencapai 105 derajat Celcius, dan hidup di tempat yang sangat asam.
pH 1-2. Contohnya adalah sumber air panas bersulfur dan kawah vulkanik. Kelompok bakteri ini untuk mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi sulfur. Contohnya adalah bakteri Sulfolobus yang hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Sekarang kita bahas kelompok Eubacteria yang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan bakteri saja, yaitu bakteri yang hidup di sekitar kita. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang yang sangat kecil. Bakteri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dan sekaligus penemu mikroskop lensa tunggal pada tahun 1674. Tapi istilah bakteri dikenalkan oleh ilmuwan Ehrenberg tahun 1818. Adapun ciri-ciri bakteri, yang pertama, ukuran tubuhnya bervariasi antara 0,12 sampai ratusan mikron. Meskipun ukuran bakteri lebih besar daripada virus, tetapi untuk melihatnya tetap harus menggunakan mikroskop. Yang kedua, dinding selnya mengandung peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Yang ketiga, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, ada yang berbentuk bulat, batang, dan spiral. Yang keempat, ada yang hidup bebas dan ada yang parasit. Bereproduksi dengan cara pembelahan biner, konjugasi, transduksi, dan transformasi. Bakteri bisa hidup di berbagai lingkungan atau disebut dengan kosmopolit dan mempunyai alat gerak berupa flagel, tetapi ada bakteri yang tidak dapat bergerak. Dalam kondisi tidak menguntungkan, bakteri dapat membentuk endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat dari beberapa bakteri jenis gram positif. Dinding endospora tersusun tebal, terdiri atas protein sehingga endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu yang tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, maka endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri yang baru. Sekarang kita bahas struktur tubuh bakteri. Struktur bakteri terdiri yang pertama adalah dinding sel. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel. Di bawah dinding sel masih ada satu lapisan pelindung, yaitu membran sel yang berperan penting untuk mengendalikan transportasi zat menuju ke dalam dan keluar sel. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun atas polisakarida dan air. Fungsi dari kapsul adalah untuk pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, dan sebagai sumber makanan bagi bakteri. Kemudian flagel yang berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Pili merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pili ini mirip seperti flagel tapi lebih pendek dan kaku. Fungsi dari pili adalah sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di dalam sel. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Sebagai organisme prokariot, inti sel pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Dalam inti mengandung DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut dengan nukleoid. Dan beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang berbentuk lingkaran kecil yang disebut dengan plasmid. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Dan mesosom merupakan penonjolan pada membran plasma ke arah dalam. Fungsi dari mesosom ini adalah untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru pada saat terjadi pembelahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Berdasarkan dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Ketika diwarnai dengan pewarna gram, maka akan berwarna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis.
Ketika diwarnai dengan pewarna gram maka akan berwarna merah. Berdasarkan flagelnya, bakteri ada 5, yaitu amlab, atrik, monotrik, lovotrik, amfitrik, dan peritrik. Atrik adalah bakteri yang tidak berflagel. Monotrik adalah bakteri yang mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Lovotrik adalah bakteri yang mempunyai banyak flagel pada salah satu ujungnya. Dan amfitrik adalah bakteri yang mempunyai flagel pada kedua ujungnya, baik satu atau banyak. Dan peritrik adalah bakteri yang mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Bakteri berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 3, yaitu bulat atau kokus, batang atau bacillus, dan spiral. Berbentuk batang ada basil tunggal atau monobacillus, kemudian diplobasil atau berbentuk batang bergandengan 2-2, dan streptobasil berbentuk batang bergandengan seperti rantai. Yang berbentuk bulat dibedakan menjadi monokokus, yaitu berbentuk bulat 1-1, diplococcus bergandengan 2-2, streptococcus bergandengan seperti rantai, staphylococcus berbentuk seperti gerombolan buah anggur, dan sarkina berbentuk seperti kubus. Sedangkan yang spiral ada yang berbentuk koma, spiral, dan spiroseta. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri dibagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya adalah bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Bakteri ini memperoleh energi dari perombakan senyawa organik melalui fermentasi. Dibagi menjadi 2, yaitu anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Anaerob obligat hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen, sedangkan anaerob fakultatif dapat hidup jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Berdasarkan cara mendapatkan makanan, bakteri dibagi menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang bisa mensintesis makanannya sendiri, yaitu dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Autotrof dibagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof jika menggunakan energi dari cahaya matahari, contohnya adalah bakteri hijau dan bakteri ungu. Dan kemoautotrof jika menggunakan energi dari reaksi-reaksi kimia, contohnya adalah bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosococcus. Yang kedua adalah bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak bisa mensintesis makanannya sendiri, sehingga bakteri ini memperoleh bahan organik dari bahan yang berada di sekitarnya. Bakteri heterotrof ada yang bersifat parasit, yaitu mengambil makanan dari organisme lain, contohnya adalah Borrelia sp yang hidup parasit pada hewan dan manusia. Kemudian bakteri patogen Mycobacterium leprae yang menyebabkan penyakit kusta atau penyakit lepra. Kemudian bakteri yang bersifat saprofit, yaitu memperoleh makanan dari sisa-sisa zat organik. Contohnya adalah bakteri Desulfobrio yang berperan sebagai pengurai. Nah, anak-anak, untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk reproduksi dan peranan bakteri kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.